Shalom, perkenalkan nama saya Krisna Erianti, NIM 21090150145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 7, manajemen operasi dan produktivitas. Pada tugas 7 sebelumnya, telah dilakukan diskusi antara tim pro dan tim kontra. Saat ini saya hanya akan memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi tersebut dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi. Hal ini dilakukan guna memenuhi UTS mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Manajemen operasi dan produktivitas. Kesimpulan hasil diskusi. Sebuah perusahaan tentu memerlukan manajemen yang baik demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, manajemen operasi dan manajemen produktivitas juga termasuk. Manajemen operasi sendiri merupakan serangkaian proses untuk menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output yang memberikan nilai tambah. Sedangkan manajemen produktivitas yaitu suatu perbandingan antara input dan output, di mana hal ini berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Dalam hal ini terdapat sistem produksi, yaitu sistem integral yang memiliki komponen struktural dan fungsional perusahaan. Salah satu metode produksi sendiri yaitu metode just in time. Metode just in time yaitu suatu konsep di mana bahan baku produksi didatangkan langsung dari pemasok sehingga mengurangi biaya persediaan dan biaya penyimpanan. Juga ada yang disebut manajemen perubahan, yaitu proses perubahan untuk mencapai hasil yang efektif. Manajemen sangat penting dalam suatu perusahaan karena manajemen bertanggung jawab memastikan tenaga kerja dan modal digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. 2. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat diskusi. A. Jelaskan teknik-teknik dalam manajemen persediaan. Dalam manajemen persediaan sendiri ada 4 metode yang dilakukan, yaitu 1. Economic Order Quantity atau EOQ. Jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pemesanan yang diterima sehingga meminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. 2. Periodic Review. Pemesanan barang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan sehingga biaya yang akan dikeluarkan dapat diperkirakan sebelumnya. 3. Material Requirement Planning atau MRP. Perencanaan dan pengendalian kebutuhan material untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. 4. Just in time atau JIT. Perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan saja. Pertanyaan B. Pada definisi sistem produksi terdapat kata input dan output. Jelaskan seperti apa input dan output itu. Input yang dimaksud yaitu berupa barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan atau pendukung pada suatu proses produksi. Sedangkan output di sini adalah jumlah barang yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. C. Bagaimana peran manajemen dalam menghadapi era globalisasi dan siapakah yang bertanggung jawab dalam hal tersebut? Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peranan manajemen sangatlah penting, mengingat ketatnya persaingan dan segala bentuk perubahan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Perubahan tatanan pandangan terhadap sebuah organisasi di era globalisasi menuntut adanya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang dapat membawa sebuah perubahan menjadi lebih maju, yang dapat membawa sebuah perusahaan menjadi lebih maju. Prinsip-prinsip tersebut meliputi planning, organizing, actuating,
dan controlling. Adapun yang bertanggung jawab dalam hal ini tentunya orang yang menjadi manajer dalam perusahaan tersebut. Pertanyaan D. Bagaimanakah contoh metode manajemen just in time? Contoh metode manajemen just in time seperti Toyota yang mengefisiensikan komponen biaya produksi sehingga bisa lebih menghemat penggunaan bahan baku. E. Apa manfaat penggunaan metode manajemen just in time? Manfaat penggunaan metode manajemen just in time: 1. Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. 2. Mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. 3. Mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. 4. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Pertanyaan F. Jelaskan tiap poin dari pentingnya manajemen jasa. Yang pertama yaitu jasa sebagai penentu keunggulan kompetitif. Jasa merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang saat ini digunakan oleh berbagai perusahaan dalam melakukan strategi. Yang kedua, jasa sebagai penentu jumlah konsumen. Manajemen jasa yang buruk cenderung akan menyebabkan hilangnya konsumen bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu jasa sebagai penentu profit. Jika jasa yang disajikan buruk, maka jumlah konsumen dengan sendirinya akan berkurang sehingga menyebabkan profit perusahaan ikut berkurang. G. Apa yang akan terjadi jika salah satu dari keempat elemen dalam desain sistem produksi tidak dapat terpenuhi? Jika salah satu dari keempat elemen sistem produksi tidak dapat terpenuhi, tentu saja akan mempengaruhi sistem yang lain, akan terjadi ketidakmaksimalan dalam proses produksi itu sendiri. Baik, inilah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.